Selamat berjumpa kembali dalam Sahabat Pagi hari ini. Mari kita menyenangkan hati Tuhan lewat pujian kita pada pagi hari ini. Karena setiap saat kita memerlukan Tuhan. Mari katakan, Tuhan Engkau baik di dalam kehidupan kita. Kita angkat satu pujian ini. Katakan, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru ini. Oh Jesus. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Terima kasih Tuhan. Kami memerlukan Engkau Tuhan setiap saat Tuhan. Tanpa Engkau Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Urapi kami Bapa. Mari kita masuk lebih dalam lagi. Katakan, Engkau baik Bapa. Thank you Jesus. Oh Jesus, Engkau baik. Katakan, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam, ya Tuhan. Setiap kami memerlukan Engkau Tuhan, setiap jam Tuhan. Kami setiap datang kepadamu setiap saat Tuhan. Kami selalu rindu datang kepadamu Tuhan. Ku datang juru selamat Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Berkati kami Tuhan. Oh rabaya sanda rabalabaya sanda. Tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Thank you Lord. Buat hari yang baru ini Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus untuk nafas kehidupan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara. Pagi hari ini kita bertemu kembali dalam Sahabat Pagi, santapan pagi pada hari ini. Saya akan baca message singkat yang saya ambil di dalam Mazmur. Saya ambil di dalam Mazmur 73 ayat 25 sampai 26. Firman Tuhan berkata,
Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan di pagi hari ini yang kita baca bersama-sama ini, pelajaran hari ini adalah di masa akhir zaman ini sebagai kita hanya hidup dalam hadirat Tuhan. Karena di luar hadirat Tuhan tidak akan dapat mengerti, memahami, dan mengenal akan kebaikan Tuhan. Saudaraku, kalau kita baca di dalam pembacaan kita pada saat ini, dalam Mazmur ini, dikatakan bahwa hari-hari ini kita memerlukan Tuhan. Hari-hari ini kita butuh pertolongan Tuhan. Karena di dalam kehidupan kita, tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Firman Tuhan ini di sini dijelaskan bahwa mari kiranya saudara dan saya dalam setiap saat kita mencari wajah Tuhan. Karena tanpa Tuhan kehidupan kita sia-sia. Saudaraku, jelas sekali di dalam kehidupan kita saat ini, mungkin saat ini saudara dan saya masih banyak mengalami hal-hal yang kita tidak kurang tahu apa rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Tapi jelas di sini Tuhan katakan, mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Karena setiap saat, setiap kita melakukan sesuatu yang kita akan lakukan, kita memerlukan Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, pada pagi hari ini firman Tuhan mengajak saudara dan saya untuk lebih lagi mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan. Karena lebih baik di satu hari di pelantaran daripada di luar yang tidak memberikan kedamaian. Saudaraku, saya tidak tahu permasalahan kehidupan saudara saat ini, tapi hendaklah kita utamakan Tuhan saat ini. Kita mencari wajah Tuhan. Di saat kita melakukan pekerjaan di pagi hari, di saat kita melakukan aktivitas kita, mari kita mencari Tuhan terlebih dahulu. Carilah kerajaan Allah, karena kalau kita hanya mementingkan kehidupan duniawi, itu hanya sia-sia, hanya sementara. Tapi kalau kita mencari kekayaan yang di surga, itu akan memberikan, itu adalah kekal buat kita. Kalau pada saat ini saudara-saudaraku mungkin merasa bahwa wow, Tuhan tidak ada bersama-sama dengan kita, kenapa Tuhan tinggalkan kita? Jangan berkata, jangan keluar kata mengapa dan mengapa. Tuhan punya rencana di dalam kehidupan kita. Di saat Anda mencari mujizat Tuhan, di saat Anda mencari jawaban Tuhan, Tuhan berkata, carilah Tuhan, masuk di hadirat Tuhan. Di situ saudara mendapat kelegaan yang luar biasa. Di situ kita mendapat jawaban-jawaban yang dari Tuhan, yang tidak ada seorang pun yang dapat memberikan jawaban bagi saudara. Hanya Tuhan yang akan memberikan jawaban bagi saudara dan saya. Oleh sebab itu, seperti Daud, di saat dia kesesakan, di saat dia tidak tahu mencari apa-apa lagi, dia masuk hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan akan memberikan kita kelegaan yang luar biasa. Di dalam hadirat Tuhan, kita bisa mengutarakan isi hati kita. Di dalam hadirat Tuhan, kita akan bercerita face to face dengan Tuhan. Karena hadirat Tuhan itu akan memberikan kita kedamaian, jawaban, sukacita yang luar biasa. Oleh sebab itu, masuklah hadirat Tuhan, carilah Tuhan setiap saat. Karena ketika kita mencari Tuhan, jawaban Tuhan, pergumulan saudara akan dijawab oleh Tuhan. Oleh sebab itu, pagi hari ini saya hanya katakan di dalam message pendek pada hari ini, hendaklah di dalam setiap kehidupan kita, utamakan Tuhan dan carilah Tuhan. Karena di saat kita mencari Tuhan, kita ada kedamaian di dalam hati kita, sukacita dan mujizat tentu akan terjadi di dalam kehidupan kita ketika kita mencari wajah Tuhan. Haleluya, terima kasih. Demikian message pendek kita pada saat ini. Kejarlah Tuhan selama kita masih hidup. Karena kita tidak tahu hidup kita kapan kita berakhir. Tapi ketika kita mencari Tuhan, maka harta kita ada di surga. Jawaban-jawaban dari Tuhan secara manusia kita tidak tahu, tapi luar biasa. Haleluya. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mengingatkan kepada kami Tuhan untuk mencari wajah-Mu Tuhan Yesus, untuk selalu datang kepadamu Tuhan Yesus. Kiranya firman hari ini mengajar kita, mengingatkan Tuhan untuk selalu datang masuk dalam hadirat Tuhan Yesus. Karena ketika kita datang dalam hadirat Tuhan, maka mujizat Tuhan akan terjadi bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami sepakat yang ada di online ini Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami berkata bahwa hanya Engkaulah kekuatan kami, hanya Engkaulah penolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu berdoa bagi saudara-saudara yang ada di online ini Tuhan Yesus, berikan mereka kekuatan yang pada saat ini Tuhan Yesus yang dalam keadaan sakit ya Tuhan. Oh Rabaya Sata Karabaya Sanda, hamba berdoa kami mendeklarasikan, satukan hati kami, kesembuhan terjadi bagi mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Bagi yang dalam pergumulan Tuhan Yesus hari ini mereka mencari pekerjaan Tuhan. Tuhan nyatakan kuasa-Mu bagi mereka. Mujizat terjadi bagi mereka. Mereka mendapat pekerjaan yang dari Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Diberkatilah bangsa-bangsa Tuhan Yesus. Setiap COVID yang ada di bangsa-bangsa saat ini Tuhan Yesus, kami bersatu hati, kami deklarasikan saat ini tidak ada lagi COVID ya Tuhan, tidak ada lagi COVID dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, diberkatilah semua yang ada di online, keluarga kami, saudara-saudara kami Tuhan Yesus. Biarlah di kehidupan kami Engkau memelihara, di kehidupan kami dan karakter Kristus yang ada pada kami ketika kami melangkah dalam melakukan pekerjaan hari ini Tuhan Yesus, supaya orang-orang yang belum percaya akan Engkau melihat kami dan mereka boleh percaya dan menerima akan Tuhan Yesus, karena tidak lama lagi Engkau akan datang Tuhan Yesus. Tuhan, jadikanlah kami garam dan terang Tuhan, dan biarlah kami satu yang ada di online ini menjadi murid-murid Kristus yang menceritakan akan kebenaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.